بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kajian kitab Al-Arba'in fi Mabani al-Islam wa Qawaid al-Ahkam. 40 hadis tentang pokok-pokok Islam dan dasar-dasar hukum yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama hadis Abi Ya'la Shaddad bin Aus Al-Khazraji radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sungguh Allah telah memerintahkan berbuat baik dalam segala sesuatu atau atas segala sesuatu. Maka kalau kalian membunuh, hendaklah kalian memperbaiki cara membunuh. Dan jika kalian menyembelih, hendaklah kalian memperbaiki cara menyembelih. Dan hendaklah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan mengistirahatkan binatang sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Adapun hari ini kita akan mempelajari hadis selanjutnya. Hadis nomor 18 dari rangkaian Arba'in Nawawiyah, yaitu hadis Mu'adz bin Jabal dan Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, an Abi Dzar wa Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Dzar Jundub bin Junadah Al-Ghifari dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal Al-Ansari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan sebelumnya. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan. Dan dalam sebagian nuskhah, dalam sebagian cetakan Sunan Tirmidzi disebutkan hasanun sahih. Ya, ini adalah sebuah hadis yang agung, sebuah hadis yang pendek tapi maknanya luas dan dalam. Sebuah hadis yang pendek tapi mengandung 3 potongan yang masing-masing berhubungan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Potongan yang pertama terkait dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita mengobati diri kita sendiri terkait dengan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, terkait dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi lengkap. Semuanya dibahas oleh hadis yang agung ini. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan beliau mengatakan hadisnya adalah hadis hasan. Hasan itu levelnya sedikit di bawah sahih, tapi masih layak untuk dipakai berhujjah. Termasuk kategori hadis sahih juga.
Kalau kita memakai istilah sahih secara global, ya, maka hadis hasan termasuk hadis sahih. Ya, dan bahkan di sebagian cetakan Tirmidzi atau di sebagian kopi, ya, dari manuskrip Sunan Tirmidzi disebutkan hadis ini hasanun sahih. Jadi sebagian jalannya hasan dan sebagian jalannya sahih. Maka ini adalah hadis yang kuat, hadis yang layak untuk kita jadikan hujjah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari dua orang sahabat. Yang pertama adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Ini nama kunyah dan gelar beliau. Abu Dzar kunyah beliau, Al-Ghifari adalah gelar beliau. Sedangkan nama beliau adalah Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah beliau adalah salah seorang as-sabiqun al-awwalun, termasuk orang yang pertama kali masuk Islam di Mekah, termasuk orang yang pertama kali berterus terang dengan keislamannya di Mekah. Dan beliau disebut sebagai orang yang ke-5 atau yang ke-6 yang pertama kali masuk Islam. Urutannya seperti itu. Dan beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Sedangkan sahabat yang kedua adalah Abu Abdurrahman. Ini kunyah beliau. Nama beliau adalah Mu'adz bin Jabal Al-Ansari. Mu'adz bin Jabal adalah salah satu sahabat yang mulia. Beliau termasuk salah satu sahabat yang paling faqih, yang paling paham halal dan haram dalam agama kita. Dan karenanya diutus oleh Rasulullah SAW ke Mekah untuk mengajari penduduk Mekah Al-Quran dan hukum-hukum Islam. Juga pernah diutus oleh beliau ke Yaman untuk berdakwah, menjelaskan Islam kepada penduduk Yaman. Dan beliau wafat pada tahun 18 Hijriah radhiyallahu anhuma. Dan kedua sahabat ini meriwayatkan dari Rasulullah SAW hadis yang agung ini. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ikutilah yang buruk dengan kebaikan, niscaya yang baik akan menghapuskan yang buruk. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Potongan pertama dari hadis ini adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa secara bahasa berasal dari kata ittaqa yattaqi. Kata dasarnya adalah waqayaqi wiqayah. Ya. Ittaqa yattaqi artinya adalah melindungi diri. Kemudian waqayaqi artinya adalah melindungi. Ittaqa yattaqi artinya adalah mencari perlindungan atau melindungi diri. Sama dengan waqa juga seperti itu. Dan contohnya adalah memakai sandal. Itu disebut dalam bahasa Arab sebagai ittaqa yattaqi. Kenapa? Karena dengan memakai sandal kita melindungi diri kita dari bahaya. Dari gangguan di jalan, dari basahnya dan beceknya tanah yang kita injak. Atau dari panasnya aspal yang kita lewati. Ketika kita memakai sandal, maka kita telah membuat penghalang antara diri kita, antara badan kita, persisnya antara kaki kita dengan sesuatu yang kita khawatirkan, merusak atau menyakiti kaki kita. Berarti kita bertakwa secara bahasa. Atau ketika kita memasang genting atau yang semacamnya sebagai penutup rumah yang sedang kita bangun. Dengan begitu kita sedang menghalangi diri kita dari panas dan hujan. Maka itu berarti bertakwa. Kenapa? Karena kita sedang melindungi diri kita. Demikian juga dalam agama kita secara istilah, bertakwa artinya adalah membuat penghalang antara diri kita dengan sesuatu yang kita takuti.
Bertakwa kepada Allah artinya adalah menjadikan penghalang antara diri kita dengan murka dan azabnya. Kita membuat penghalang yang bisa menghalangi diri kita dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bertakwa. Jadi ada hubungan antara arti bahasa dengan arti istilah. Jadi ketika dikatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, artinya buatlah penghalang antara dirimu dengan murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini arti dari bertakwa. Kemudian para ulama menjelaskan bagaimana caranya agar kita terhalang dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala, dari neraka dan azabnya. Caranya adalah dengan menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita dan meninggalkan semua larangannya. Apa yang diperintahkan kita laksanakan, apa yang dilarang kita hindari dan kita tinggalkan, maka itulah cara kita agar bisa terlindung dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Talq bin Habib radhiyallahu anhu, Talq bin Habib rahimahullahu taala mengatakan, "At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله." Bertakwa itu adalah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar cahaya, yakni ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dengan maksud mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan perintah-perintahnya, kita menaati perintah-perintahnya atas dasar ilmu, pentingnya ilmu, dengan harapan kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Juga menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar cahaya dan ilmu dari Allah juga, karena kita takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sementara Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ittaqullaha haqqa tuqatih." Ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ibnu Mas'ud menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, "An yuta'a fala yu'sa, wa yudhkara fala yunsa, wa an yushkara fala yukfar." Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa adalah menaatinya sehingga kita tidak berbuat maksiat kepadanya, tidak menentangnya, tidak membangkang kepadanya, tapi kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengingat Allah dan tidak melupakannya. Kita terus zikir, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakannya. Juga selalu bersyukur kepada Allah dan tidak kufur kepadanya. Ini di antara beberapa definisi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh para ulama. Dan dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menekankan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Jadi bertakwa kepada Allah dalam semua kondisi kita, baik dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan bahagia maupun sedih, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan bahagia kita bertakwa kepada Allah, dalam keadaan sedih pun kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh untuk mengeluarkan kata-kata yang buruk, tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dilarang seperti menangis meraung-raung, merobek-robek baju, memukul-mukul wajah saat kita sedang sedih. Juga bahkan bertakwa kepada Allah saat kita sedang marah, saat kita sedang tidak suka, sedang emosi. Makanya di antara doa Nabi Muhammad SAW adalah meminta kepada Allah agar diberikan taufik untuk bisa mengucapkan kalimatul haq, bisa mengeluarkan kata-kata yang hak,
saat sedang marah. Ini semuanya adalah wujud dari takwa kepada Allah dalam semua kondisi. Juga dalam semua zaman, dalam semua waktu, di siang hari, di malam hari, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa muda dan tua, tidak ada batasannya. Terus kita bertakwa kepada Allah, beribadah kepadanya, tidak bermaksiat kepadanya, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Ya, yakin dalam ayat ini artinya adalah kematian. Maka kita dituntut untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bermaksiat kepadanya dalam semua waktu kita. Juga dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Di desa, di kota, di dalam negeri maupun di luar negeri. Baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan menyendiri. Kita terus bertakwa kepada Allah baik di masjid, ketika dilihat orang maupun juga saat kita sedang menyendiri. Dan ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, a'azzul asya'i thalatha. Hal yang paling sulit, hal yang paling jarang adalah 3 hal. Yang pertama, al-judu fi qillah. Tetap murah hati, tetap dermawan saat kita sedang susah dan tidak memiliki banyak harta. Harta saat banyak, maka akan lebih mudah kalau kita bersedekah dan berderma. Tapi tetap berderma dan tetap murah hati saat harta kita sedang menyusut, saat bisnis kita sedang tidak lancar, saat kita sedang tertimpa musibah. Maka ini adalah sesuatu yang lebih sulit. Kemudian yang kedua adalah wal wara'u fi khalwah. Wara' kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita sedang menyendiri. Ya, bertakwa kepada Allah saat kita sedang di masjid, saat ada banyak orang, itu lebih mudah. Tapi bertakwa kepada Allah saat kita sedang menyendiri di kamar kita, di rumah kita, tidak ada yang melihat kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maka ini tidak mudah. Ini sangat sulit. Juga yang ketiga adalah wa kalimatul haq 'inda man yurja wa yukhaf. Mengucapkan kalimatul haq, mengucapkan kalimat hak saat kita sedang berada di depan orang yang kita takuti atau kita harapkan. Jadi ada seseorang yang sedang kita takuti, kita takut kalau sampai salah ngomong maka mungkin dia akan mendolimi kita atau dia akan menyiksa kita. Maka di sini kita diuji apakah bisa mengucapkan kata-kata hak, tetap mengatakan apa adanya, jujur. Atau di depan orang yang sedang kita harapkan, kita punya harapan pada dirinya, yang seandainya kalau salah ngomong mungkin harapan itu tidak akan terwujud. Maka ini adalah 3 perkara yang paling sulit dan paling jarang menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Menjadi dermawan saat sedang kesulitan, wara' saat sedang menyendiri, dan mengucapkan kalimat hak di depan orang yang kita harapkan atau orang yang kita takuti. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini adalah potongan hadis yang pertama. Adapun potongan hadis yang kedua adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya yang baik akan menghapuskan yang buruk. Subhanallah. Meskipun kita sudah berusaha bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, maka pasti suatu saat kita jatuh juga dalam kesalahan. Karena kita bukan malaikat, kita adalah manusia. Kita adalah orang yang kadang salah, kadang benar. Tidak selalu benar seperti para malaikat. Maka siapapun kita,
Selagi kita masih manusia, maka pasti kita akan jatuh dalam kesalahan. Makanya dalam agama kita, orang yang bertakwa bukanlah orang yang tidak pernah lepas dari dosa sama sekali. Orang yang bertakwa juga kadang-kadang jatuh dalam maksiat. Bahkan kadang-kadang jatuh dalam dosa besar juga. Tapi yang membedakan dengan orang-orang yang tidak bertakwa adalah orang-orang yang tidak bertakwa itu keseringan. Kalau mereka jatuh dalam maksiat, maka mereka lama-lama di situ. Mereka nyaman di situ. Mereka tenggelam di situ. Sebaliknya orang-orang yang bertakwa, sesekali mereka jatuh dalam maksiat. Bahkan kadang-kadang jatuh dalam dosa besar juga. Namun ketika mereka jatuh itu mereka segera ingat Allah. Kemudian beristighfar dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Yaitu orang-orang yang jika mereka berbuat keji atau mendolimi diri mereka, mereka segera ingat Allah dan beristighfar, meminta ampunan kepadanya. Dan siapakah yang mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak terus-menerus berada di atas kesalahan mereka, padahal mereka mengetahui. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ini adalah sifat orang-orang yang bertakwa. Karena di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan menuju surga yang lebarnya adalah seperti lebarnya langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi konteks ayat ini adalah sifat orang-orang yang bertakwa. Maka kemudian Allah menyebutkan beberapa sifat orang-orang yang bertakwa ini, kemudian akhirnya disebutkan ayat yang tadi, walladzina idza fa'alu fahishatan, sampai akhir ayat. Yaitu orang-orang yang jika mereka berbuat keji atau mendolimi diri mereka, mereka segera ingat Allah dan beristighfar, mohon ampunan kepadanya, dan mereka tidak terus-menerus berada di atas kesalahan itu, padahal mereka mengetahui. Ya, jadi orang-orang yang bertakwa, mereka tidak lepas dari dosa. Mereka juga kadang-kadang masih jatuh dalam dosa, bahkan dosa besar, karena di sini Allah berfirman, dan orang-orang yang jika mereka berbuat keji artinya adalah jatuh dalam maksiat-maksiat besar seperti zina. Atau mendolimi diri mereka, kata para ulama, artinya adalah dosa kecil. Jadi mereka kadang-kadang masih jatuh dalam dosa besar, kadang-kadang jatuh dalam dosa kecil, tapi mereka tidak lama-lama di situ. Begitu mereka jatuh, mereka segera ingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristighfar, memohon ampunan kepada Allah yang Maha Pengampun dan Penyayang. Ini yang membedakan. Nabi Muhammad SAW bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah yang buruk dengan yang baik, niscaya yang baik akan menghapuskan yang buruk. Jadi yang dimaksud dengan kebaikan di sini bisa berarti taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian taubat itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah." Orang yang bertaubat kepada Allah, orang yang bertaubat dari dosanya itu seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang yang bertaubat dari dosanya itu seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi taubat itu akan menghapuskan semua
yang pernah kita lakukan sebelum kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah anugerah yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah dalam agama kita, sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita sudah taubat, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa itu semuanya. Bahkan dosa syirik sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi Allah akan mengampuni dosa lain selain syirik atau yang di bawah syirik bagi yang Dia kehendaki. Apa artinya tidak diampuni di sini? Artinya tidak diampuni kalau kita meninggal di atasnya. Adapun kalau kita pernah berbuat syirik, kemudian Allah berikan kita umur panjang, kita kemudian setelah itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa itu. Jadi, dosa syirik tidak diampuni kalau kita meninggal di atasnya. Saat kita sedang menjalankan perbuatan syirik, na'udzubillahi min dzalik, kemudian Allah cabut nyawa kita dalam keadaan seperti itu, maka itu yang tidak akan diampuni. Adapun kalau kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita diberikan taufik untuk bertaubat dari dosa syirik itu, maka Allah akan mengampuni dosa syirik sekalipun. Sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, banyak di antara mereka yang dahulu juga pernah berbuat syirik di zaman jahiliyah. Namun ketika akhirnya Allah berikan mereka umur panjang, mereka tidak dicabut nyawanya dalam keadaan musyrik itu, kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya dosa mereka semuanya diampuni. Syirik mereka pun dilebur dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menjadi orang-orang terbaik. Dosa masa lalu mereka, syirik sekalipun, tidak menghalangi mereka untuk bisa menjadi sahabat-sahabat terbaik yang menjadi generasi terbaik umat ini. Jadi sedemikian luas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berbuat dosa, maka itu akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu, sebesar apapun itu dan sebanyak apapun itu. Kemudian melakukan kebaikan setelah keburukan juga bisa berarti yang lebih luas. Tidak hanya taubat saja, tapi bisa juga dengan beramal soleh setelah amal yang buruk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimis sholata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at." Dan tegakkanlah solat di dua sisi hari dan juga di waktu-waktu malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Sekali lagi, artinya, dan tegakkanlah solat di dua sisi hari. Maksudnya di dua ujung hari, di pagi dan sore hari. Juga tegakkanlah solat di waktu-waktu malam. Sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan. Ayat ini mengisyaratkan bahwasanya amal soleh juga menghapuskan dosa. Amal soleh itu menghapuskan dosa. Jadi kalau kita setelah kita berbuat maksiat apapun itu, kita sholat, kita sedekah, kita puasa, kita haji atau umrah, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita, membantu tetangga, menghormati tamu, dan amal soleh yang lain. Maka amal soleh ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Juga yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahun majtunibatil kaba'ir."
Salat yang 5 waktu. Dari Jumat ke Jumat yang setelahnya. Dari Ramadan ke Ramadan yang setelahnya. Itu menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antaranya selagi dosa-dosa besar kita tinggalkan. Hadis Abu Hurairah ini menjelaskan bahwasanya amal-amal soleh seperti sholat 5 waktu yang kita lakukan, maka itu menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di sela-sela 5 waktu itu. Orang sholat subuh, kemudian setelah itu di kantor barangkali berbuat dosa. Kemudian dia sholat duhur. Kemudian siang harinya mungkin juga berbuat dosa lagi. Sholat asar. Setelah asar juga mungkin ada dosa yang dia lakukan. Sholat maghrib. Kemudian setelah maghrib juga mungkin ada dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian dia sholat isya. Kemudian di malam hari juga ada dosa yang dia lakukan. Maka sholat 5 waktu ini akan menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antara waktu-waktu sholat itu. Juga Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain. Ada 11 bulan yang lain yang membatasi Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain. Dan dosa-dosa kita di situ bisa dihapuskan dengan amalan kita di bulan Ramadan. Juga Jumat yang satu dengan Jumat yang lain. 7 hari atau 6 hari antara satu Jumat dengan Jumat yang lain itu bisa terhapuskan kesalahan-kesalahan kita di situ karena sholat Jumat yang kita lakukan. Allahu Akbar. Tapi dengan syarat majtuni batil kabair, selagi dosa-dosa besar kita tinggalkan. Jadi kalau kita berusaha untuk menghindari dosa-dosa besar, tidak melakukan dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil ini akan terhapuskan oleh amalan-amalan kita. Itu syaratnya. Maka ini yang membedakan antara taubat dengan amal soleh. Para ulama menjelaskan bahwasanya amal soleh hanya menghapuskan dosa-dosa kecil saja. Jadi kalau kita kadang-kadang masih jatuh dalam dosa-dosa kecil, kita sudah berusaha tapi masih kesulitan untuk menghindarinya, atau kita sudah berusaha tapi sesekali masih jatuh pula. Kalau kita berusaha untuk menjauhi dosa-dosa besar, maka insya Allah amal soleh kita ini akan menghapuskan semua dosa kecil itu. Adapun dosa besar, maka dia hanya bisa dihapuskan dengan taubat. Dosa besar harus dihapuskan dengan taubat. Jadi dia tidak bisa dihapuskan dengan amalan-amalan yang kecil, dia tidak bisa dihapuskan dengan amalan-amalan soleh, tapi satu-satunya cara untuk bisa menghapuskan dosa besar adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Kebaikan di sini bisa berarti taubat, bisa berarti lebih luas, yaitu amal-amal soleh yang menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Sedangkan potongan hadis yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Dalam berislam, kita tidak hanya dituntut untuk soleh secara pribadi saja. Islam menuntut kita untuk soleh secara pribadi dan juga soleh secara sosial. Tidak hanya soleh dan baik dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan diri kita sendiri, tapi kita juga harus baik dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Sebenarnya potongan hadis yang ketiga ini, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik, dia juga termasuk takwa. Karena takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah. Dan akhlak yang baik, pergaulan yang baik juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah penyebutan secara khusus setelah penyebutan secara umum. Jadi Nabi Muhammad SAW sengaja menyebutkan akhlak, menyebutkan pergaulan kepada orang lain, setelah menyebutkan takwa yang memiliki makna lebih luas. Kenapa? Karena pentingnya aspek ini, aspek akhlak ini sangat penting. Jadi disebut secara khusus oleh Nabi Muhammad SAW.
Juga untuk mengingatkan, karena ada sebagian orang yang menyangka bahwasanya takwa itu yang penting baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, maka yang terbersit di benak sebagian orang adalah salat, haji, ya, zakat, puasa, ibadah-ibadah yang sifatnya terkait hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian orang tidak berpikir bahwasanya bertakwa kepada Allah juga bentuknya dengan berbuat baik kepada sesama dan tidak menyakiti mereka. Nah, ini yang ingin diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyebut potongan hadis yang ketiga ini secara khusus. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Kita punya orang tua, kita punya anak-anak, kita punya pasangan-pasangan kita. Mereka adalah orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dan pergaulan yang baik dari kita. Lebih luas dari itu, keluarga besar kita, tetangga kiri kanan dan sekitar kita, tetangga satu RT, satu RW, satu kelurahan, satu desa, satu kota, teman-teman di kantor, orang-orang yang bersama kita di tempat kerja kita, di tempat kuliah kita, tempat sekolah kita. Mereka semuanya adalah orang-orang yang harus kita hormati dan mendapatkan pergaulan yang baik dari kita. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dan akhlakul karimah, akhlak kita kepada sesama ini sungguh dinilai besar dan tinggi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam banyak hadis beliau menjelaskan kedudukan akhlak ini. Di antaranya hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang yang paling sempurna imannya di antara kaum mukminin adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak sebagai standar keimanan kita. Yang paling bagus akhlaknya, maka itulah yang paling tinggi imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga bersabda dalam hadis Aisyah, "Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatis shaimi wal qa'im." Sungguh seorang mukmin itu dengan akhlak baiknya, dengan akhlakul karimahnya, dia bisa mencapai derajat orang yang banyak puasa dan banyak salat. Kita semuanya memimpikan untuk bisa banyak sholat, banyak puasa. Tapi tidak semua kita bisa seperti itu. Nah, kalau kita adalah orang-orang yang tidak diberikan taufik untuk bisa banyak sholat dan puasa, mungkin kita melakukan yang wajib-wajib saja, sedikit melakukan yang sunnah, maka barangkali Allah bukakan untuk Anda pintu muamalah dengan manusia, pintu kebaikan kepada orang lain, di mana amalan ini lebih ringan bagi kita untuk kita lakukan daripada melakukan sholat dan puasa. Ada sebagian orang yang seperti itu. Ibadah vertikalnya, ya, ibadah yang terkait dengan hubungan dia dengan Allah seperti sholat dan puasa tidak banyak. Tapi Allah bukakan untuknya pintu ibadah sosial. Mengasuh anak yatim, menghormati tamu, menghormati tetangga, birrul walidain, silatul rahim. Ini semuanya adalah medan akhlakul karimah yang kalau kita masuk ke situ, kalau kita tidak mengabaikan pintu ibadah yang satu ini, maka kita bisa mencapai derajat orang-orang yang banyak puasa dan banyak sholat meskipun kita tidak banyak puasa dan sholat. Ini adalah dalilnya. Sabda Nabi Muhammad SAW, riwayat Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang sahih,
Yang artinya sungguh seorang mukmin itu dengan akhlak baiknya bisa mencapai derajat orang yang banyak sholat dan puasa. Juga masih hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad dari Abu Darda radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq. Wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was shalah." Tidak ada sesuatu yang diletakkan di timbangan amalan yang lebih berat daripada akhlak yang baik, husnul khuluq. Dan sungguh orang yang punya akhlak yang baik bisa mencapai derajat orang yang banyak puasa dan salat. Penegasan untuk apa yang sudah disampaikan di depan, bahwasanya pintu ibadah sosial bisa membuat derajat kita terangkat, menyamai derajat orang-orang yang banyak puasa dan salat. Ditambah lagi bahwasanya husnul khuluq, akhlak yang baik adalah amalan yang paling berat timbangannya di mizan, timbangan akhirat kita. Maka jangan sampai kita meninggalkan pintu ibadah yang satu ini. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Abu Umamah, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh." Aku menjamin surga aku menjamin rumah di surga yang paling tinggi untuk orang yang akhlaknya baik. Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Allahu akbar. Jaminan sebuah rumah bukan hanya di surga, tapi di surga yang paling tinggi. Untuk siapa? Untuk orang yang akhlaknya baik. Maka ikhwani sekalian, hendaknya kita tidak mengabaikan pintu ibadah yang satu ini. Apalagi kalau kita merasa kurang mendapatkan taufik dalam sholat dan puasa kita. Maka barangkali dengan ibadah sosial kita bisa mencapai derajat orang-orang yang diberikan taufik untuk bisa banyak sholat dan puasa. Lantas, bagaimana kita mempergauli orang-orang di sekitar kita dengan akhlak yang baik? Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menafsirkan atau mendefinisikan husnul khuluq, akhlak yang baik, dengan beberapa contoh. Beliau mengatakan, al-karamu wal-badlatu wal-ihtimal. Husnul khuluq itu adalah dermawan, kemudian ringan tangan, membantu dan berbuat baik. Kemudian yang ketiga adalah sabar. Jadi yang pertama adalah dermawan, yang kedua adalah ringan tangan, yang ketiga adalah ihtimal, yaitu sabar atas gangguan orang lain. Ini adalah husnul khuluq. Sementara Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan husnul khuluq itu adalah bastul wajh wa badlul ma'ruf wa kafful adha. Ya, berseri-seri saat berjumpa dengan orang lain. Kemudian ringan tangan dalam berbuat baik. Yang ketiga adalah menahan diri kita dari mengganggu dan menyakiti orang lain. Ini adalah husnul khuluq, contoh-contohnya. Sebagian ulama lagi menafsirkan bahwasanya akhlak yang baik itu adalah 4. Yang pertama adalah kadzmul ghaidhi lillah, menahan amarah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, izharut talaqah wal bishr illa lil mubtadi'i wal fajir, menampakkan wajah yang cerah dan berseri-seri kecuali untuk ahlul bid'ah dan para pelaku maksiat. Yang ketiga, wal afwu 'aniz zallin illa ta'diban atau iqamata haddin, memaafkan orang-orang yang salah kecuali dalam bentuk hukuman atau menegakkan had. Jadi memaafkan orang lain. Tapi ada sebagian orang yang kadang-kadang perlu untuk dihukum. Ini kalau dibiarkan dia akan mengganggu yang lain lagi. Dia akan terus
bohong, dia akan terus menyakiti orang lain. Maka kadang-kadang kita perlu untuk menghukum dia atau menegakkan hukuman atas orang tersebut. Yang keempat adalah waqaful adha an kulli muslimin aw mu'ahadin illa taghyir munkarin wa akhdhan bimadlamatin limadlumin min ghairi ta'addin. Yang keempat adalah menahan gangguan, ya, tidak mengganggu orang yang tidak menyakiti muslim atau bahkan muahad orang non-muslim tapi dilindungi dalam negara kita. Tidak boleh kita menyakiti mereka kecuali dalam bentuk taghyir munkar, ya. Mungkin kadang-kadang kita saat merubah kemungkaran, mengingkari maksiat yang ada, kita harus menyakiti hati sebagian orang. Enggak apa-apa kalau seperti itu. Atau kita menyakiti mereka karena ingin membalaskan orang yang terzalimi. Jadi ada orang yang mendolimi kita, maka kita boleh untuk membalas tanpa berlebihan. Tentunya pembalasan ini akan menyakiti mereka. Sebatas itu saja. Maka ini beberapa contoh akhlakul karimah yang disebutkan oleh para ulama yang saya harapkan bisa membantu kita untuk memahami seperti apa akhlakul karimah dan pergaulan yang baik kepada orang lain yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam potongan hadis yang ketiga. Dari apa yang telah disampaikan kita bisa menyimpulkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Hadis yang pendek tapi maknanya sangat luas dan dalam. Maka tidak heran kalau Imam Nawawi rahimahullahu taala memilih hadis ini menjadi hadis nomor 18 dalam rangkaian Arba'in Nawawiyah yang berisi hadis-hadis pokok dalam agama Islam dan hadis-hadis yang penting dalam hadis-hadis paling penting dalam hukum Islam. Dari hadis yang agung ini kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Yang kedua adalah makna dari takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah artinya adalah menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita dan meninggalkan semua larangannya. Dan dengan begitu kita bisa terhindar dari azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini arti takwa. Sebagian ulama menambahkan takwa juga harus mengandung dua unsur yang lain. Yaitu yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Mengimani apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kabar-kabar. Karena perintah dan larangan adalah aspek hukum. Masih ada satu aspek lagi dalam agama kita, yaitu aspek kabar, kabar berita. Seperti kabar tentang umat-umat terdahulu, tentang nabi-nabi terdahulu yang disebutkan dalam Al-Quran. Atau kabar-kabar gaib tentang surga, neraka, malaikat, jin, ruh. Juga kabar tentang kejadian-kejadian akhir zaman nanti yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis sahih. Kita harus mengimani semua itu, dan ini termasuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga yang selanjutnya juga adalah wa alla yu'badallaha illa bima syara'. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang telah diajarkannya. Jadi kalau kita mau beribadah kepada Allah, kita harus beribadah dengan ibadah yang diajarkan oleh Allah. Juga dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk bagian dari takwa. Kemudian yang kedua, kita dituntut untuk yang ketiga adalah kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, dan dalam kondisi apapun semuanya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat berat, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Terutama bertakwa saat kita sedang menyendiri. Ini adalah sesuatu yang sangat berat, tapi mudah bagi orang yang berikan taufik dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang selanjutnya, perintah untuk mengikuti keburukan dan dosa dengan kebaikan. Setelah kita berbuat dosa, maka kita harus segera bangkit, segera ingat Allah, kemudian mengikuti keburukan itu dengan kebaikan.
Yang selanjutnya, makna dari kebaikan setelah keburukan. Kebaikan setelah keburukan bisa berarti taubat kepada Allah, istighfar kepadanya, juga bisa berarti lebih luas, yaitu melakukan amal-amal soleh yang bisa menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya yang sudah kita lakukan. Pelajaran yang selanjutnya, bahwasanya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Jika kebaikan ini adalah taubat, maka itu bisa menghapuskan semua dosa, baik yang besar maupun yang kecil. Adapun kalau kebaikan yang kita lakukan adalah berupa amal-amal soleh, maka amal soleh ini hanya bisa menghapuskan dosa-dosa kecil saja, sedangkan dosa-dosa besar tidak bisa dihapuskan kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang selanjutnya, perintah perintah untuk mempergauli orang lain dan manusia pada umumnya dengan pergaulan yang baik. Pelajaran yang selanjutnya, bahwasanya akhlakul karimah adalah termasuk amalan yang sangat penting untuk diperhatikan. Dia adalah pintu ibadah sosial yang tidak boleh diabaikan, dan dia adalah amalan yang paling berat yang akan bisa membuat timbangan amalan kebaikan kita lebih banyak daripada timbangan amalan keburukan kita, insya Allah. Para pemirsa sekalian, ini adalah beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang agung ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz Anas Burhanuddin MA Fidhahullah Ta'ala atas pembahasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan sore yang berbahagia ini berkaitan dengan penjelasan dari kitab Syarah Hadits Arba'in Nawawi di hadis yang ke-8 berkaitan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang terpuji. Nah, ikhwatal Islam jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Ahmad di Tangerang. Pak Ahmad silakan. Ahmad di Tangerang, Ustaz. Ya, mohon maaf Pak Ahmad, sebelum dilanjutkan terlebih dahulu dikecilkan volume televisi atau radionya. Kalau sudah silahkan. Ya Ustaz, Anda mau bertanya. Ya. Kalau setiap manusia kan ada berbuat dosa maksiat di masa lalu. Cuman di kadang waktu kita sendiri gitu ya, suka teringat ya dengan teman-teman yang sama-sama berbuat maksiat, dengan apa segala macam, sehingga apakah itu suatu hukuman atau bagaimana cara menghilangkannya. Yang anak ini kan ya setiap ini kita istighfar gitu ya. Tapi kadang pada waktu manusia dalam keadaan hati ini turun misalkan, ada satu kesenangan yang sepertinya waduh gitu ya. Nah itu dengan istighfar itu cukup nggak itu Ustaz? Gitu. Alhamdulillah memang tidak dilakukan lagi, cuman kan terbayang terus itu demikian Ustaz. Mohon nasihatnya, jazakallah khairan. Wa iyyakum wa barakallahu fikum. Baik. Nah, tafadhol Ustaz. Ya, jatuhnya seorang hamba dalam maksiat sebenarnya adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah akhirat ya, atau musibah dalam akhirat itu adalah musibah yang lebih besar. Dan kita saat jatuh dalam maksiat, kita kadang tidak sadar bahwasanya Allah sedang menghukum kita. Saat kita tidak bisa bergerak untuk sholat jamaah, saat kita jatuh dalam dosa-dosa yang lain, sebenarnya itu adalah
hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Akibat dari dosa-dosa kita sebelumnya. Ya, seperti itu. Jadi kita kadang-kadang baru merasa mendapatkan musibah ketika kita mengalami musibah-musibah duniawi. Harta kita hilang, bisnis kita bangkrut, ya mungkin rumah kita terkena bencana. Di situ kadang orang baru merasa bahwasanya, oh ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah. Padahal yang kemarin dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan, sholat wajib yang kita tinggalkan, atau sholat jamaah yang tidak kita lakukan, dan berbagai maksiat yang itu adalah hukuman juga dari Allah Subhanahu wa taala. Namun alhamdulillah ya, pintu rahmat Allah sangat luas. Pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala dibuka sepanjang waktu. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari agar para pelaku maksiat di siang hari bertaubat kepadanya. Dan dia membentangkan tangannya di siang hari agar para pelaku maksiat di malam hari bertaubat kepadanya di siang hari. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, maka itu akan diampuni. Maka kalau kita sudah taubat, maka yang lalu-lalu itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita seperti bayi yang baru lahir. Ini adalah sebuah rahmat yang sangat luas. Di sebagian agama kalau kita mau taubat itu ribet. Ya, harus bayar ini, harus bayar itu, harus melakukan hal-hal yang banyak. Tapi dalam agama kita cukup dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti menyesali apa yang telah lalu. Kemudian bertekad untuk tidak akan melakukan lagi dosa tersebut di masa yang akan datang. Beristighfar atas apa yang telah lalu. Kemudian bertekad untuk tidak melakukannya lagi, maka ini sudah cukup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ditambah dengan mengembalikan hak orang lain jika dosa kita berhubungan dengan hak orang lain. Jadi alhamdulillah ya, pintu maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sangat luas, maka jangan sampai kita berkecil hati dengan dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian kalau kadang-kadang kita masih ingat, ya kadang-kadang ingin lagi, yaitu memang manusiawi. Karena memang dosa-dosa dan maksiat ini dibuat lezat dan nikmat. Karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa huffatin naru bisyahawat." Dan jalan menuju neraka dipenuhi dengan syahwat. Hal yang bisa memenuhi syahwat kita, memenuhi kehausan jiwa kita. Kenikmatan-kenikmatan duniawi yang lezat itu, maksiat-maksiat sifatnya seperti itu. Maka benar kalau seperti dikatakan oleh Bapak tadi, bahwasanya kita kadang-kadang masih merasa pengen kembali lagi ke sana, pengen mengenyam lagi kenikmatan itu. Itu manusiawi. Dan yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya jalan maksiat, jalan kelezatan satu-satunya bukanlah maksiat. Artinya maksiat bukanlah jalan satu-satunya untuk bisa meraih kenikmatan. Ini yang penting. Jelas maksiat itu lezat. Dan setan pasti akan terus menggoda kita. Ya, setan jin maupun manusia. Setan jin akan terus membisik-bisikkan di hati kita. Setan manusia bisa berupa teman-teman kita dahulu. Akan terus mengajak, telepon lagi, menghubungi lagi. Diajak ke dosa kita yang telah lalu. Itu sangat mungkin terjadi. Maka yang penting untuk kita camkan dalam diri kita adalah menyadari bahwasanya jalan kenikmatan dan kelezatan di dunia bukan cuma maksiat-maksiat tadi itu. Kita harus ingat bahwasanya sholat kita, puasa kita, sedekah kita, haji umrah kita, birrul walidain kita, silaturahim kita, ini amal soleh, ini semuanya bisa memberikan kelezatan seperti kelezatan maksiat. Saya berbicara tentang kelezatan dunia. Bahkan lebih nikmat dan lebih lezat daripada kelezatan maksiat itu sendiri. Abu Sulaiman Ad-Dawrani rahimahullahu taala mengatakan, wa ahlu ta'ati fi ta'atihim aladzu min ahli al-ma'siyati fi ma'siyatihim. Para pelaku ketaatan mendapatkan kelezatan yang lebih dahsyat, yang lebih nikmat daripada kelezatan yang dirasakan oleh para pelaku maksiat.
Ya, pelaku maksiat jelas mereka mendapatkan kelezatan. Kita tahu itu. Tapi ingat juga bahwasanya para pelaku ketaatan mendapatkan kelezatan juga. Berupa apa? Berupa hati yang tenang. Ya, kenikmatan ibadah yang bisa kita rasakan. Saat kita keluar dari masjid, saat kita berbuka puasa, saat kita membaca Al-Quran, saat kita berzikir, kita merasakan ada ketenangan jiwa, ketenangan batin. Dan ini adalah kelezatan yang hakiki. Kelezatan yang sejati, yang awet. Sementara kelezatan maksiat itu sifatnya semu. Ya, sebentar, kemudian setelah itu akan menjadi resah, gundah gulana. Tidak hakiki. Nah, kalau kita ingin kelezatan yang hakiki, jalannya adalah jalan ketaatan. Kita bisa mendapatkan kelezatan dunia, seperti kelezatan maksiat, bahkan lebih dari kelezatan maksiat. Nah, kalau kita sudah menemukan ini, maka insya Allah kita akan punya gantinya. Ketika suatu saat dirayu lagi, digoda lagi untuk kembali kepada maksiat yang lama, kita akan tinggalkan. Alhamdulillah, Allah sudah berikan kita taubat. Allah sudah berikan kita taufik untuk bisa meninggalkan dosa-dosa itu. Adapun kelezatan yang dulu pernah kita rasakan tergantikan dengan ibadah-ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, silahkan dicoba ya. Jika demikian insyaallah kita akan lebih kuat untuk menahan godaan-godaan setan baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Ya. Demikian, semoga mencerahkan. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Ahmad yang berada di Tangerang dan beberapa penanya lainnya yang bertanya dengan pertanyaan yang sama. Nah, ikhwatal Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Junaidi di Pandeglang. Pak Junaidi di Pandeglang ya? Ya. Dikecilkan terlebih dahulu Pak, volume televisi atau radionya. Ya. Kalau sudah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak Ustadz, saya nih di luar tema ini tanyanya. Ya, silakan Pak, langsung. Ini Pak, saya suka selalu ngikutin Roja. Masalah saya suka ngimamin gitu ya. Ya. Ini estetika ngimamin dan makmum, alhamdulillah saya suka ini, kata saya rapatkan barisan, tarosul antadilu gitu ya. Dan bagaimana gitu ya kalau ngimamin duhur sama asar gitu, bacaan apa, surat apa yang harus dibaca gitu. Soalnya saya kadang-kadang belum pernah dengar dari Roja pun gitu. Baik, Bapak. Hanya dengar sekitar 100 ayat katanya itu ya. Kata saya 100 ayat belum panjang. Dan Nabi katanya sampai barangkali lupa gitu. Jadi menyesuaikan bagaimana gitu supaya makmum nggak bosan gitu. Baik. Nggak jenuh gitu, nggak terlalu lama gitu. Baik, berarti yang ditanya ini tentang bacaan di sholat duhur dan asar ya Pak? Iya, duhur dan asar gitu, bacaan apa gitu yang pendek gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Bapak yang kami hormati, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Bapak untuk bisa mengemban amanah sebagai imam masjid dan penggiat dakwah di masyarakat Bapak di Pandeglang, Banten ya. Kedudukan tersebut adalah kedudukan yang sangat mulia ya. Menjadi imam adalah sebuah posisi yang sangat dihormati dalam agama kita. Maka hendaknya kita terus berusaha untuk mendalami ilmunya sehingga
nanti kita benar-benar menjadi imam yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga diridhoi dan dicintai oleh jamaah kita di masjid. Makanya para ulama menjelaskan bahwasanya syarat ya paham hukum-hukum salat adalah syarat mutlak. Memang yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, syarat imam itu yang dikedepankan adalah yang paling banyak hafalannya. Tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya syarat paham hukum solat, ya, hukum solat jamaah, ya, yang umum, yang wajib-wajib, ini adalah syarat mutlak. Jadi kalau ada orang yang banyak hafalannya tapi dia tidak paham hukum solat jamaah yang wajib-wajib, maka dia tidak berhak untuk menjadi imam, karena sholat jamaah juga membutuhkan fikih, ya, membutuhkan pemahaman agama yang baik. Maka hendaknya kita juga berusaha untuk terus belajar, ya. Dan apa yang ditanyakan oleh Bapak adalah dalam rangka itu, insya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ini adalah dalil umum untuk ibadah sholat kita. Jadi semua sholat kita bisa menggunakan ayat ini, yaitu kita boleh membaca surat apa saja atau ayat apa saja. Tidak ada ayat khusus atau surat khusus yang harus dibaca di rakaat tertentu atau di sholat tertentu. Jadi apapun yang kita baca maka itu sah. Yang penting dari Al-Quran. Maka kita membaca di rakaat yang pertama, ya, surat Al-Fatihah, kemudian ditambah dengan satu surat atau beberapa ayat setelah Al-Fatihah. Di rakaat yang kedua juga seperti itu. Rakaat yang ketiga cukup membaca Al-Fatihah saja. Rakaat keempat kita cukup membaca surat Al-Fatihah saja. Secara umum seperti itu. Dan memang ada sebagian sholat yang disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW di dalamnya membaca surat-surat tertentu, ya, seperti sholat Jumat, kemudian sholat Id, sholat subuh di hari Jumat, kemudian sholat qobliyah subuh, ya, sholat qobliyah maghrib. Ini adalah beberapa sholat yang memiliki dalil khusus tentang surat apa yang dibaca. Tapi perlu diketahui bahwasanya tidak semua sholat seperti itu. Dan sepanjang pengetahuan saya untuk sholat zuhur dan asar, ya, tidak ada surat khusus atau ayat khusus yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW. Maka kita kembali ke hukum yang umum, yaitu silahkan membaca surat apa saja atau ayat apa saja. Tapi yang penting untuk dicatat adalah seperti yang sudah disinggung oleh Bapak di pertanyaan, kita jangan sampai membaca surat yang terlalu panjang untuk masyarakat kita, untuk jamaah kita. Kita harus menyesuaikan dengan kesiapan mereka. Sholat di masjid kampung tidak sama dengan sholat di pesantren. Di pesantren mungkin santri-santri sudah terbiasa membaca surat yang panjang. Mereka menikmati itu. Di kampus agama Islam juga seperti itu. Tapi sholat di masjid kampung maka kita harus menyesuaikan dengan kesiapan mereka. Dan kalau membaca terlalu panjang maka itu tidak boleh. Mu'adz bin Jabal pernah membaca terlalu panjang maka beliau dimarahi oleh Rasulullah SAW. Maka kita menyesuaikan dengan kemampuan mereka. Kalau memang mereka terbiasa membaca surat-surat pendek, ya, yang seperti Qul ya ayyuhal kafirun atau li'ilafi Quraisy wattini wazzaitun, maka kita membaca itu. Dan tidak masalah nanti perlahan-lahan kita tambah, ya. Setelah jamaah masjid mulai terbiasa, ya, dengan bacaan yang lebih panjang, terutama di sholat Isya, di sholat subuh kita agak panjangkan. Nanti mereka lama-lama akan terbiasa. Jadi kita bisa tambah lagi sehingga nanti bisa mengamalkan beberapa surat panjang yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seperti di sebagian sholat seperti Sabbihisma rabbikal a'la, hal ataka hadithul ghashiyah, ya, surat Al-Munafiqun, surat Jumat. Kita bisa amalkan itu di masjid kita. Tapi kalau memang saat ini belum siap, maka kita jangan langsung membaca surat-surat yang panjang, tapi cukup surat pendek-pendek dulu. Nanti kemudian perlahan-lahan bisa ditingkatkan kepada surat-surat yang lebih panjang. Ya, demikian. Semoga
membantu dan mencerahkan. Nah, syukron wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Junaidi yang berada di Pandeglang, Banten. Nah, kami beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Dari hamba Allah di Riau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana sikap kita jika dipuji orang atas kebaikan atau keberhasilan yang kita lakukan? Dan mohon nasihatnya Ustaz agar kita tidak termasuk menjadi hamba yang kufur nikmat. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Pujian yang diberikan oleh orang lain, ini adalah sesuatu yang positif, ya, dan tidak masalah kita bergembira dengan pujian itu, karena Nabi Muhammad SAW ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, aku melakukan suatu amalan karena Allah, kemudian orang-orang memujiku karena amalan itu. Maka beliau mengatakan, tilka ajilu busyrul mu'min. Itu adalah kabar gembira bagi seorang mukmin yang disegerakan. Insya Allah kalau kita ikhlas menjalankan suatu amalan, suatu ibadah, ya, kemudian ada orang yang memuji, maka tidak masalah kita bergembira karenanya. Bahkan kita harus bergembira dengan pujian itu. Karena itu adalah kabar gembira yang disegerakan. Artinya insya Allah kita dapat surga, kita dapat apa yang dijanjikan oleh Allah di akhirat, ya, ketika waktunya tiba nanti. Tapi sekarang di dunia kita sudah mendapatkan sebagian dari kegembiraan itu. Sebagian dari nikmat itu sudah disegerakan berupa pujian. Dan hati kita semuanya senang dengan pujian. Maka kata beliau, tilka ajilu busyrul mu'min, itu adalah kabar gembira yang Allah berikan. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan untuk seorang mukmin. Maka tidak masalah kita bergembira, namun yang perlu diingat adalah bahwasanya kecintaan atau kegembiraan ini, kegembiraan hati kita ini, kalau kita tidak olah dengan baik, maka nanti itu akan berpengaruh pada ibadah kita yang selanjutnya. Dikhawatirkan berpengaruh, karena akhirnya kita senang pujian. Kemarin kita ikhlas, kita mengharapkan pujian orang. Tapi di ibadah besok bisa jadi kita tergoda, karena ternyata pujian itu melenakan. Pujian itu disenangi oleh jiwa kita. Dikhawatirkan nanti di ibadah yang selanjutnya, di amalan yang selanjutnya, kita justru malah mencari pujian manusia. Dan ini adalah riya tentunya, yang justru akan menghilangkan dan menghancurkan pahala amalan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka harus hati-hati. Jadi kalau kita sudah ikhlas beramal, ya, kita harus selalu ikhlas beramal. Dan kalau kita sudah ikhlas kemudian ada yang memuji dalam ibadah kita, maka kita nggak masalah bergembira, dan kegembiraan itu tidak merusak keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian juga hendaknya saat kita dipuji, ya, kita boleh bergembira, tapi juga jangan lupa bahwasanya itu semuanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillah, kita ucapkan juga terima kasih, nggak masalah kita katakan kepada orang yang memuji. Juga ada sebuah contoh yang barangkali cocok, ya, untuk kita sebutkan di forum atau di sesi ini, karena ada hubungan yang erat, ya, yaitu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipuji oleh sebagian sahabat yang lain. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini adalah, Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun, dan ampunilah aku, ya Allah, karena aib-aib yang tidak mereka ketahui. Karena sebenarnya ketika kita dipuji orang itu kan karena Allah menutupi aib kita. Kita punya aib yang banyak, tapi Allah tutupi itu. Maka kita berdoa semoga Allah menjadikan kita lebih baik daripada persangkaan orang. Juga semoga Allah mengampuni aib-aib dan dosa-dosa kita yang tidak mereka ketahui. Wala tu'akhidhni bima yaqulun. Doa yang ketiga, dan jangan engkau hukum kami atau hukum aku dengan apa yang telah mereka ucapkan. Bisa jadi mereka salah, ya Allah, tapi jangan hukum aku, jangan hukum kami dengan apa yang mereka ucapkan berupa pujian atau yang lain, ya.
Ini adalah sebuah doa yang agung yang dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan kita bisa meneladani beliau saat dipuji oleh orang lain. Ini beberapa kiat dan beberapa athar atau beberapa hal yang kami ingat sehubungan dengan pertanyaan yang disampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya yang berada di Riau. Nah, dan karena keterbatasan waktu, itu merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan ini. Dan sebagai penutup atau ikhtitam, Ustaz, mohon disampaikan. Tafadhol, Ustaz. Ya, sebagai penutup kita ingat kembali hadis agung yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal dan Abu Dzar Al-Ghifari, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dimanapun kamu berada. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya keburukan akan dihapus oleh kebaikan itu. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan dan akhlak yang baik. Ini adalah hadis agung yang sudah kita pelajari bersama, maka sekarang mari kita amalkan hadis yang sudah kita pelajari bersama ini sehingga menjadi hujjah yang menguntungkan kita, bukan justru menjadi hujjah atas kita semuanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.